Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang makna beriman kepada yang artinya adalah dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak pernah merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Anak-anakku sekalian, adapun sifat dan perilaku malaikat yaitu: 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Contohnya, Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihya al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang terhadap majelis-majelis zikir. Malaikat selalu mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Selain mengetahui sifat-sifat malaikat, kita juga akan membahas terkait perbedaan dengan sifat makhluk Allah yang lain, yaitu jin dan manusia. Yang mana sifat-sifat jin antara lain diciptakan dari nyala api. Jin merupakan makhluk gaib. Jin ada yang patuh dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jin memiliki nafsu dan seperti manusia, jin juga makan dan minum. Sementara sifat manusia adalah: 1. Berasal dari tanah. Manusia merupakan makhluk yang kasat mata. Seperti halnya dengan jin, manusia ada yang taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki potensi biologis seperti makan dan minum, memiliki potensi berpikir yang dapat berubah, dan memiliki hawa nafsu. Sementara bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu tidak diberikan kekuatan untuk menganalisis seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah tugas-tugas para malaikat. Secara umum, malaikat itu memiliki tugas menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, merupakan perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Yang terakhir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan rinci satu persatu malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, yang mana malaikat Jibril ini memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk
seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki yang mana ditugaskan kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil memiliki tugas untuk meniup terompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat itu sendiri apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Sama halnya dengan malaikat nakir juga bertugas bertanya kepada orang-orang yang berada dalam kubur. Selanjutnya malaikat rakib. Rakib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia, sejak akil balik sampai akhir hayat manusia tersebut. Sama halnya dengan malaikat atid, bertugas mencatat segala amalan, perbuatan, pekerjaan buruk setiap manusia yang dilakukan sejak akil balik sampai akhir hayat manusia tersebut. Yang kesembilan, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir, malaikat Mikail yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau asap bagi penghuni neraka, yang disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Itu adalah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Saya kira itulah pembahasan kita hari ini terkait beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.